Jangan karena kesimpulan kami itu bertentangan atau melukai atau bahkan membongkar rahasia dari pejabat atau mantan pejabat, langsung parcok itu dipakai untuk menersangkakan orang. Digunakan sengaja untuk membungkam kegiatan-kegiatan ilmiah akademik. Kita belum bicara tentang soal demokrasi, konstitusi, dan lain sebagainya. Kita baru bicara tentang kegiatan ilmiah akademik yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi kita sebagai bagian dari kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Jadi pasal itulah yang kita persoalkan dan mudah-mudahan MK bisa mengabulkannya karena yang paling utama adalah sebagai the guardian of the constitution, sebagai penjaga konstitusi, itu MK harus memprotek warga negara agar tidak mudah dikriminalisasikan, apalagi kriminalisasi itu melanggar pasal-pasal dalam konstitusi, yaitu kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Apalagi pendapat itu adalah the expert opinion, pendapat yang dikeluarkan oleh para ahli. Mereka ini baik Mas Roy Suryo, Mas Rismon adalah orang juga Dr. Tifa, orang-orang yang punya strong background akademik, ya. Jadi mereka di masing-masing ilmunya secara serius melakukan kajian-kajian dan sekarang ini sudah biasa menjadi referensi umum. Mas Roy kita tahu sebagai pakar telematika, Rismon sekarang muncul sebagai pakar digital forensik yang sangat ternama. Bukunya banyak di Amazon kalau kawan-kawan semua melihat. Dr. Tifa juga dengan ilmu yang dia perkenalkan neuropolitika, gabungan dari neuroscience, kemudian psikologi perilaku, dan kemudian juga ilmu politik. Itu juga bahkan sedang menyelesaikan 2 disertasi yang barangkali insya Allah selesai tahun ini. Itu sebagai pengantar, saya ingin memberikan kesempatan kepada rekan Ramdan untuk menyampaikan tambahan. Nanti setelah itu dari Mas Roy dan Mas Rismon Sianipar. Mas Rismon atau Bang Rismon? Sama aja. Silakan. Sama di Jawa juga. Mas Ramdan. Ya. Makasih. Oke, saya geser. Mas Refli, makasih. Saya bertanggung jawab secara teknis menghubungi teman-teman di Mahkamah Konstitusi. Kemudian tadi juga kami sudah serahkan berkas PUU pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang kami uji tentu saja 3 hal yang disebutkan oleh Refli Harun. Pertama terkait dengan KUHP yang lama, yang kedua KUHP yang baru, dan terakhir pada Undang-Undang ITE. Semua kita ikuti saran dari teman-teman di MK, dan kemudian sekarang sudah ada berkas lagi diperiksa, dan terakhir kita berharap ada nomor untuk kemudian uji materi kita terhadap batu ujinya Undang-Undang Dasar. Saya pikir bentar lagi kita tunggu dan ya mungkin selesai, ya kita akan bersidang secepatnya sehingga kemudian norma yang muncul itu kemudian bisa diterapkan, yang kemudian kejadian di Polda hari ini tengah berlangsung kemudian bisa kemudian kita kaitkan dengan norma dan bertentangan dengan norma maka bisa dibatalkan atau SP3. Demikian. Oke, tambahan sedikit ya. Banyak sekali kadang-kadang argumentasi yang mengatakan bahwa itu kan bukan soal norma hukum dan konstitusinya, tapi itu kan soal penerapan. Iya, tapi kalau penerapannya berulang-ulang, sudah ada presiden putusan MK di tahun-tahun awal mengatakan kalau berulang-ulang, wah ini bisa dicek di ranah konstitusinya. Jangan sampai kemudian pasal yang sama digunakan berulang-ulang dan digunakan untuk melanggar konstitusi, dan itu dikatakan hanya praktik di lapangan. Jadi praktik di lapangan harus dikendalikan juga oleh constitutional perspective atau oleh hakim-hakim konstitusi. Mas Roy atau Bang Rismon duluan? Saya dulu. Oke. Ya. Mas Roy. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mas Roy kita. Ya, kita blokir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kalau tadi teman-teman mengatakan kok agak telat, jangan salahkan Mas Refli dan yang lain, salahkan saya, ya. Karena memang saya terlambat karena saya harus mengantar 2 ahli yang juga dalam tim kita, ya, yaitu Profesor Hamidah dan juga Dr. Didit Wijayanto Wijaya di Polda Metro Jaya. Jadi tadi karena Jumatan, jadi harus menunggu sedikit petugasnya ready dan baru masuk. Ya. Henry Subiakto itu juga memberikan muatan-muatan, memberikan nilai-nilai undang-undang yang kemudian hari ini kita daftarkan ke MK. Jadi hari ini kita bersama Balalerte di bawah koordinasi Mas Profesor Refli Harun, ada di sini Mas Jamada Girsang,
kemudian juga ada Pak Mulyadi, ada Pak Ramdan, ada juga Pak Tony dan kawan-kawan yang lain ya, termasuk Pak Taufik dan lain sebagainya. Ini serius. Ada Pak Wirawan Adnan, waduh, siap. Ada Aziz Yanuar. Ya, Pak Adewas Aziz dan juga Pak Joni. nggak lupa dibersamai oleh ibu-ibu KNPRI di bawah Bu Mary ya, gitu. Itu kita bersama-sama ya ingin menegaskan bahwa kami ini serius ya. Jadi kami ini tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami mengajukan uji materi ke MK ini adalah demi seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada lagi nanti yang dikriminalisasi. Jadi artinya kita ini juga insya Allah ya kita tidak berjuang sendirian, kami itu tapi kami bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Hikmahnya nanti akan diterima oleh rakyat Indonesia, tidak ada orang yang kemudian ditersangkakan atau mudah dipidana dengan pasal-pasal yang baru 433, 434 atau di Undang-Undang ITE 27 pasal 28 dan juga pasal 32, 30 sesuai dengan keterangan ahli yang hari ini disampaikan juga oleh Prof. Hamidah, Pak Dr. Didit, kemudian Prof. Henry Subiakto dan juga beberapa yang lain ya. Jadi sekali lagi kita bersikap tolong pegangkan Mas. Ya, tolong. Ya. Omon-omon kita tidak melakukan hal yang angan-angan, tapi Karena kita kita buka kaos. buka kaos. Ya. Talk the talk. Ya, kita tidak hanya ya, tidak hanya only the talk. Ya, tapi kita talk beneran. We talk ya seriously about this law ya gitu. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Oke. Ya. Ya, ada tambahan sedikit dari saya biar saya ingat ya. Mana tadi? Jadi kawan-kawan semua ya, kita minta pengecualian dari penerapan pasal-pasal ini. Jadi pasal-pasal yang kita permasalahkan tersebut seharusnya tidak berlaku untuk yang namanya pejabat publik. Jadi pejabat publik tidak boleh tersinggung kalau kemudian urusan-urusan publik itu Tok-betok. dilakukan penelitian, skrutinai oleh masyarakat. Jadi pejabat publik dan urusan publik. Nah, ijazah, walaupun ini kita menguji norma, ijazah itu kan sudah urusan publik. Ya. Jadi walaupun Pak Jokowinya sudah berhenti, tapi ijazah itu adalah yang dia gunakan untuk menjabat jabatan publik sehingga tidak lagi menjadi barang privat. Tadi sudah menjadi barang publik, karena itu sah bagi siapapun untuk melakukan pengkajian, pengujian dan lain sebagainya dan tidak boleh dikriminalkan. Ya, masa pengkajian dan pengujian dikriminalkan? Silakan Bang Rismon menyampaikan. Oke, bentar. Kita blokir lagi. Ya, bro, kita tunjukin lagi biar. Terima biar kasih, sembari Bang Bang Refli Rismon yang Harun. menyampaikan. Apa ya? Kalau dari pemeriksaan kami terhadap penyidik jelas ya, statement-statement kami itu dipotong seolah-olah tanpa basis, terutama dari saya. Ya 11.000 triliun % palsu itu dipotong seolah-olah itu ujaran kebencian, fitnah atau apa, tetapi dasar argumentasi saya mengatakan bahwa lembar pengesahan pembimbing skripsi Joko Widodo yang tanpa tanda tangan dosen penguji itu adalah produk dari dokumen digital yang belum ada pada tahun 1985. Dan itu cuma dibantah oleh Dirtipidum dengan pengujian setelah diraba, dirasakan Ini. iya. Langsung kami dibarkan ujaran kebencian. Bagaimana pengujian saya, phone identification dengan indera perasa. Ya, indera perasa dirasakan ada cekungan. Terus kami disimpulkan oleh para ahli mereka itu melakukan ujaran kebencian itu 11.000 triliun %. Itu sangat ditekankan berulang-ulang pada saat proses penyidikan. Nah, kembali kenapa kami ke Mahkamah Konstitusi, dari sudut pandang saya yang awam bukan orang hukum, saya kira memang pasal-pasal untuk pencemaran nama baik, fitnah maupun Undang-Undang ITE ya, pasal 3 itu harusnya dilakukan interpretasi yang terkekang kalau saya. Terkekang, ada batasan-batasan, ada pengecualian-pengecualian. Jadi itu yang kami akan perjuangkan. Bagaimana mungkin ya ini yang disorot media nasional, bahkan mungkin media internasional saja, ya pasal-pasal itu bisa dengan semena-mena ya diterapkan kepada kami, bagaimana kepada orang-orang atau peneliti-peneliti, penulis-penulis dan pemikir-pemikir, filsuf-filsuf yang ada di Indonesia ini, itu akan dengan enteng, dengan gampang diterapkan pasal ini
yang tidak disorot media nasional. Oleh karena itu, ini sebenarnya perjuangan dari tim PHRRT ya, Bang Refli Harun dan kawan-kawan, ini sebenarnya untuk menyelamatkan semua anak cucu kita, bukan hanya tentang hak demokrasi, tetapi hak peneliti dan pemikir di Indonesia. Jangan karena kesimpulan kami itu bertentangan atau melukai atau bahkan membongkar rahasia dari pejabat atau mantan pejabat, langsung parcok itu dipakai untuk menersangkakan orang. Ya. Begitu. Terima kasih. Oke. Ya, itu Ya. kawan-kawan semua, ada pertanyaan nggak? Biasanya nggak ada pertanyaan, tapi setelah bubar ada pertanyaan masing-masing. Cukup ya? Cukup. Oke ya, kalau cukup kita selesaikan. Ada yang mau komentar dari PH? Nggak ada. Cukup. Nggak ada gambar parcok di sini ya. Ini cuma Nggak ada. bajunya aja ya. Ada Ya, tuyul. kawan-kawan semua, terima kasih atas Apa? Yang mana? Tuyulnya tuyul. Oh, ini bukan soal tuyul hari ini, bukan. Oh iya, beda. Jangan. ini beda tempat ya. Nanti apa? Kemarin kita habis dari sidang di sini, Pak Ya. Subhan. Ya. Pas poin tentang Pilpres, keluarga negaraan, kan tentang Anies Baswedan boleh dibaca. Tapi ketika Joko Widodo dan Gibran dianggap sudah dibaca. Loh. Hakimnya Paman Anwar Usman. Walah. Iya, iya. Enggak, itu soal lain ya. Soal lain. Iya, iya. Jadi kita berharap bahwa 9 hakim konstitusi ini akan berlaku Netral. independen. Kalau netral aja giginya 0. Oh iya, bisa didorong. Independen itu adalah bagaimana berpihak didorong. pada kebenaran dan keadilan sesuai dengan Ya. sumpahnya. Oke. Dan kita berharap bahwa ya interpretasinya akan mengarah kepada terhadap pasal-pasal yang memang diperuntukkan untuk demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Itu saja ya. Oke. Wabillahi Oke. taufiq wal hidayah. Terima kasih Assalamualaikum teman-teman warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. We walk the talk. Not only talk the talk. Bukan not only. Bang, tanya dikit bang, ini informal. Iya. Itu surat keterangan Gibran Agustus 2019 itu bisa digugat nggak? Di diuji di Mahkamah Melingkar. Melingkar. Ya, kita menguji norma pasal 222-nya mengenai syarat. Bang Roy, ijazah boleh lagi Bang Roy? Yang ijazah. Tuyul nanti ya. Katanya nggak ada tuyul. Terus bang, Ya, itu nanti kemudian kita minta bahwa persyaratan tersebut memang dengan menunjukkan jasa aslinya. Jadi tidak cukup dengan kalau ijazahnya nggak ada, artinya tidak memenuhi syarat. ijazah SMA-nya kan nggak ada. Ya, artinya tidak memenuhi syarat. Karena itu subject to impeachment. Harusnya kan. Ininya nggak ada. Nah, itu namanya impeachable. Oke, syarat RJ dari kami seperti yang dikatakan oleh Bang Rocky Gerung di ILC, RJ, ya. The real RJ adalah Pak Jokowi meminta Wapres Gibran mundur secepatnya, baru kita bisa RJ. Jadi gini ya. Yang dimaksud surat kayak gini. Jadi gini. Jadi disandingkan di sini. Ini modal jadi Wapres ini, ya formatnya format surat keterangan RT RW atau puskesmas surat sakit. Dan capnya oleh kepala TU. Oh, kepala TU. Ini bisa jadi Wapres ini. Oke, kalau soal lain memang kita tentu ya, ini soal ada dua hal besar. Satu soal ijazah palsu ini, dua adalah soal ijazah Gibran yang tidak palsu, tetapi tidak ada. Tidak ada. Ya, beda kan? Ini bukan milik Gibran ya, bukan. Kayak gininya dia nggak punya. Jadi kita itu perjuangan lain ya, tetapi intinya adalah ini perjuangan untuk kebenaran dan keadilan. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih.